Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Tak lupa pula salawat serta salam yang telah mari kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat wa karabat sampai umat akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan PPT Sejarah Kedudukan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampuh Ibu Isna Kasmilawati MPD. Dengan saya pemateri Muhammad Ikib NPM 30 62 05 6286. Ya. Nah, materi pembahasan pada hari ini ada dua, yaitu materi pertama sejarah perkembangan bahasa Indonesia, yang kedua kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Selanjutnya sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nah, tepat sekali pada hari ini tanggal 28 Oktober. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1928, unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, berarti hari ini termasuk hari lahirnya bahasa Indonesia. Nah, hari ini tepat sekali tanggal 28. Nah, itulah sejarah bahasa Indonesia tadi. Nah, kemudian sejarah perkembangan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua. Bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan, bahasa Indonesia di era modern. Nah, apa saja itu bahasa Indonesia di era sebelum kemerdekaan dan bahasa Indonesia di era modern? Bahasa Indonesia di era kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, bahasa Melayu telah digunakan oleh masyarakat sebagian alat perhubungan lingkungan di seluruh Nusantara, bahkan seluruh Asia Tenggara. Bahkan bahasa asing yang datang ke Indonesia pun menggunakan bahasa Melayu berkomunikasi dengan masyarakat di Nusantara. Nah, sebelum kemerdekaan, Indonesia menggunakan bahasa Melayu. Biasanya bahasa Melayu Arab atau Jawi. Nah, ditulis secara bahasa Melayu Arab, bahasa Melayu biasa. Bahasa Melayu ini tidak hanya di orang Melayu menggunakan, tetapi seluruh orang Indonesia. Misalnya orang Banjar, bahasa Banjar itu bahasa Melayu juga termasuk bahasa Melayu Banjar. Bahasa Banjar kan ada kan Melayu katanya, bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu digunakan di seluruh Asia Tenggara. Nah, kemudian setelah kemerdekaan atau lalu dikembangkan lagi bahasa Indonesia ini menjadi bahasa seperti kita ini, tidak seperti bahasa Melayu lainnya yang ada di negara Malaysia, Brunei, nah Singapura. Itu berbeda walaupun bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu di Indonesia ada bermacam-macam. Itulah bahasa Melayu. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia dia belum di era kemerdekaan. Nah, ini adalah asal mula bahasa Indonesia. Nah, berasal dari bahasa Melayu. Sudah sejak dulu bahasa Indonesia atau bahasa Melayu dikenal oleh penduduk daerah. Bahkan sehari-hari bukan bahasa Indonesia atau Melayu. Dengan
tuan kepada pedagang, bahkan bahasa Melayu disebarluaskan ke seluruh pantai Nusantara, terutama di kota-kota pelabuhan. Nah, datangnya bahasa Indonesia ini disebarluaskan oleh masyarakat pendatang biasanya kan, asal misalnya dari Jakarta ke pelabuhan di Banjar. Nah, jadi bahasa Indonesia ini berkembang pesat di daerah kita. Lalu akhirnya kita bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, lalu kan kalau dulu kan zaman era sebelum kemerdekaan kan bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu sama juga perkembangan seperti itu tadi. Nah, kemudian perkembangan bahasa Indonesia di era modern. Nah, perkembangan bahasa Indonesia di era sekarang atau modern. Bahasa Indonesia saat ini semakin baik apabila dengan makin diminatinya bahasa Indonesia di kalangan masyarakat internasional. Saat ini masyarakat sudah mulai mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Nah, kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Misalnya kita kan orang Indonesia, jangan mencampur bahasa kesatuan kita dengan bahasa asing. Sekarang bahasa Indonesia sangat berubah. Nah, apalagi zaman sekarang anak-anak sering menggunakan bahasa yang tidak sopan. Misalnya tidak sopan dalam berbicara. Nah, untuk menanggulangi itu kita bisa berikan gambaran bagaimana berbicara dengan baik dan benar menggunakan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia zaman sekarang dan zaman dulu sangat beda. Misalnya apalagi dalam sistem tulisan. Tulisan misalnya huruf Y sama seperti J. Kalau J kan dibaca misalnya yang. Mau seperti kalau huruf J mau dibaca jang. Nah, beda. Kalau sekarang sudah yang. Nah, kemudian 3 fase perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, yang dimaksud dengan bahasa persatuan yaitu Indonesia ini mempunyai bahasa yang satu dari Sabang sampai Merauke. Nah, tidak menggunakan bahasa daerah dalam bahasa persatuan kita. Misalnya kita berkunjung ke daerah lain, tidak mungkin kita menggunakan bahasa Banjar. Nah, misalnya kita ke Papua atau ke Jawa. Nah, tidak mungkin menggunakan bahasa Banjar tadi. Kenapa? Mereka tidak mengerti bahasa kita. Nah, kalau sebaliknya, orang Jawa tidak mungkin menggunakan bahasa Banjar. Karena mengerti bahasa kita, orang Banjar maksudnya. Tidak mengerti bahasa Jawa. Nah, begitu. Makanya diadakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian sebagai bahasa resmi. Nah, bahasa resmi kita itu yaitu bahasa Indonesia tadi. Tidak mungkin kita bahasa resmi suatu negara itu tidak ada. Nah, bahasa resmi kita bahasa Indonesia di suatu negara. Nah, kalau di suatu daerah yaitu bahasa daerah. Itu bahasa resminya. Tapi di suatu daerah diperintahkan kita menggunakan bahasa Indonesia juga sebagai bahasa persatuan. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Wow, bagus. Sebagai internasional. Kenapa disebut bahasa internasional? Karena orang asing sering belajar bahasa Indonesia. Dikenal oleh dunia bahasa Indonesia. Misalnya orang turis-turis asing itu suka belajar bahasa Indonesia. Nah, itulah yang dimaksud dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yang disukai, diminati oleh masyarakat di luar negara. Nah, kemudian
Yang kedua, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi di kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat penghubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, bahasa Indonesia ini dijelaskan di situ tadi sebagai bahasa resmi. Nah, dalam berkomunikasi, dalam sistem pendidikan, misalnya kita dalam pembelajaran di suatu kelas tidak mungkin menggunakan bahasa daerah. Nah, dalam pembelajaran kita harus menggunakan bahasa Indonesia, tidak mungkin menggunakan bahasa daerah. Kecuali kita di luar pembelajaran. Nah, hanya menggunakan bahasa daerah. Nah, sebagai bahasa internasional, nah kita menggunakan berbicaraan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai internasional. Nah, jadi dalam bahasa ini kita ditumbuhkan rasa minat orang. Nah, untuk berkembangnya bahasa. Nah, kemudian fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan, kebangsaan, identitas nasional, alat penghubung antara warga, antar daerah, antar budaya, alat pemersatukan suku dan bangsa di Nusantara. Nah, bahasa penghubung tadi maksudnya. Bahasa penghubung misalnya daerah A dan misalnya daerah Bali dan daerah Sulawesi pasti menggunakan bahasa Indonesia. Karena kalau menggunakan bahasa suatu daerah, pasti orang itu tidak mengerti. Nah, sebaliknya juga. Nah, sebagai alat pemersatu di kebudayaan. Nah, memperkenalkan budaya, misalnya ada kegiatan kebudayaan. Tidak mungkin kita menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, memperkenalkan suatu bahasa daerah kita, kecuali kita di acara yang tergolong dengan keadaan suku kita. Misalnya kita orang Banjar, hanya orang Banjar. Kalau orang melihat festival kebudayaan, pasti kita menggunakan bahasa Indonesia agar orang mudah mengerti. Nah, kemudian amanat saya, cintailah bahasa Indonesia, wahai kaum muda. Karena bahasa Indonesia sangat berperan penting di ajang daerah internasional kita. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.